Ya, kita lanjutkan. Ustaz Fikri Mubarak baca hadis 1080. 1080, 3 hadis bareng. Insyaallah kita waktunya cuma setengah jam lah. Bulan Sawal. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i al-muttafaqi 'ala jalalatihi rahimahullah qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra salati. Rawahu Tirmidzi fi Kitabil Iman bi isnadin sahih. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i al-muttafaq ala jalalatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salati. Mati lagi. Teknologi model Cina semuanya. Semuanya pas mau ngagetin ya. Wa an Syaqiq bin Abdullah Tabi'i al-muttafaq ala jalalatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah ya. Rahimahullah qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkahu kufrun ghairu shalah. Rawahu Tirmidzi fi Kitabil Iman bi isnadin sahih. Jadi di sini rahimahullah berarti ini bukan Rasulullah SAW ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nih ya. Jalalah ini jalalah Allah, jalalati artinya Allah. Wa an Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i, dari Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i al-muttafaq ala jalalati, yang telah disepakati semuanya atas kebesarannya ya. Kebesaran, keagungan, seperti raja di Saudi Arabia itu juga pakai Sahibul Jalalah. Kalau menteri Sahibul Sa'adah. Kalau di kita mungkin apa, presiden yang mulia gitu ya, hakim yang mulia. Ada yang mulia, ada yang terhormat ya. Nah, ini maksudnya bukan Tuhan, tapi maksudnya adalah seorang ulama besar yang namanya Syaqiq, dan dia kelompok tabi'in ya. Bukan sahabat nih, tapi ulama sangat besar, sangat dikenal, yang semuanya sepakat mengakui kebesaran keilmuannya. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya ya. Jadi rahimahullah ini boleh untuk ulama tabi'in, kalau radhiyallahu anhu untuk sahabat, kalau sallallahu alaihi wasallam untuk Rasul, untuk Nabi Muhammad. Qala rahimahullah, qala Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i. Ya, apa katanya ini? Makanya di sini tidak ada tanda petik ya. Kalau ada tanda petik artinya hadis, langsung Nabi Muhammad qala. Ya santri, perhatikan santri. Ini ilmu buat kalian ya. Enggak ada di kelas ya. Ada di masjid, dan ngaji di masjid lebih afdal dari di kelas. Karena zaman Nabi nggak ada kelas itu, pesantren apa? Pesantren bukan bahasa Arab loh. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkahu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu dari amal perbuatan yang kalau ditinggalkan kafir selain sholat. Tidak ada amal selain sholat yang kalau ditinggalkan kafir. Ya, Yarona melihat, tapi di sini maksudnya berpendapat. Ro'a melihat,
Ro'a berpendapat, makanya pendapat itu bahasanya ra'yun. Ra'yuhu, ra'yi, pendapat saya, pendapatku. La yarawna syai'an, ya. Para sahabat Nabi Muhammad tidak berpendapat sesuatu dari suatu pekerjaan, suatu amal yang kalau ditinggalkan kufur, kafir dia. Ghairus sholat selain sholat. Jadi tidak ada pekerjaan lain sholat kalau ditinggalkan menjadi kafir, ya hanya sholat yang kalau ditinggalkan menjadi kafir. Rawahu Tirmidzi fi Kutubul Iman isnadnya. Jadi jiwa atau semangat hadis 1079 ayat 78, 1079 dan 1080 sama, bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Fahimtum? Fahimna. Ya, jawab sendirilah. Sekarang fiqhul hadis, ya. Fiqhul hadisnya banyak, fiqhul hadisnya ini. Seribu 1078. Nah ini 1078, 1079 dan 1080 fikul hadisnya. Para ulama, mayoritas ulama atau istilahnya jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa meninggalkan sholat adalah salah satu penyebab kepastian seseorang menjadi kafir, atau dia mengingkari hukum wajibnya sholat. Nah, jadi kalau hadisnya berbunyi kafir, siapa yang meninggalkan sholat kafir, tidak ada pekerjaan yang mengkafirkan seseorang kecuali meninggalkan sholat. Jelas sekali kan? Sholat muslim mukmin, tidak sholat kafir. Tapi ulama menjelaskan tidak seperti itu, gitu ya. Tidak seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Ulama berpendapat tidak otomatis kafir seperti orang non muslim. Ya. Ada non-muslim baca syahadat, muslim dia tidak sholat, belum sholat, ya mungkin tidak sholat dalam waktu sebulan 2 bulan, belajar dulu, dia tidak kafir. Nah, berarti selama dia masih bersyahadat, dia masih muslim. Kalau dia sudah buang syahadat, dia tidak mengakuinya, kemudian dia mengatakan bahwa aku bersaksi bahwasanya ada Tuhan lain selain Allah, nah itu kafir. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu bukan nabi, itu kafir. Atau ada nabi lain sesudah Muhammad seperti Ahmadiyah, kafir dia. Ya, Ahmadiyah di Indonesia ada Ahmadiyah. Seperti LDII bukan kafir, sesat. Dia muslim juga, dia sholat, dia punya masjid, ya. Bahkan masjidnya lebih suci dari masjid kita. Karena kalau kita sholat di situ, pergi langsung masjidnya dipel. Kenapa? Ini orang kafir najis. Jadi bekas duduknya orang kafir itu najis. Kita dibilang kafir sama dia. Nah, kita tidak mengatakan LDI itu kafir, tapi LDI itu sesat. Ya, sesat. Dia muslim tapi sesat. Karena saja dari mana mengatakan kita kafir. Mengatakan bahwa siapa yang tidak beramir kepada amirnya, kepada imamnya, dia kafir, dia belum Islam. Dan seterusnya banyak. Ya. Tapi pemerintah sebagai penguasa politik tidak mengatakan mereka sesat, termasuk Ahmadiyah, termasuk pemeluk agama lain pun dianggap sah. Ya, dianggap warga negara Indonesia, sah sebagai warga negara Indonesia walaupun dia tidak beragama Islam. Bahkan
mulai berkembang pendapat semua agama sama-sama bagus, sama-sama baik, sama-sama masuk surga. Siapa yang mengamalkan perintah agama masing-masing, dia pasti masuk surga. Nanti di surga itu ada rumah besar. Dalam rumah besar surga itu ada kamar-kamar. Di pintu kamar itu ada tulisan Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Yahudi, Ahmadiyah, semua punya kamar sendiri nanti di surga. Itulah yang namanya akidah pluralisme. Pluralisme itu artinya beraneka ragam, ya, beraneka ragam, berbeda tetapi satu, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Dalam Pancasila, ya berbeda suku, oke, berbeda bangsa, iya. Tapi berbeda akidah, berbeda tauhid, tentunya beda ya. Kita mengatakan ya, qul huwallahu ahad. Tentu yang tidak ahad ya tidak Islam. Kalau tidak Islam ya kafir. Ya, saya belum hitung nih istilah kafir dalam Quran. Nanti saya hitung ada berapa kali disebut ya kan. Islam dan istilah kafir itu. Jadi hadis ini atau ketiga hadis ini ya, di dalam penjelasannya atau syarahnya yang saya baca sekarang syarah. Ya, saya bacanya di rumah, ini ringkasannya daripada syarah yang saya baca itu, bahwa kalau ada orang Islam betul-betul tidak sholat, jangan-jangan tetangga kita ini banyak tidak sholat. Kita tidak bisa mengatakan dia otomatis kafir, sama dengan pemeluk agama lain atau sama dengan orang yang tidak beragama. Tidak, kenapa? Karena ulama dalam syarahnya berpendapat meninggalkan sholat adalah salah satu penyebab kepastian seseorang menjadi kafir. Dia salah satu saja, bukan pasti kafir, cuma dia boleh jadi apabila dia meningkat dari sebab pertama meningkat itu sampai dia tidak sholat karena tidak mengakui sholat itu sebagai rukun Islam yang kedua, sebagai kewajiban, tidak berdosa kalau dia sholat, itu dia kafir. Bertahap. Nah, tahap pertamanya inilah meninggalkan sholat. Makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Keluarga kita, anak kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita, supir kita, pembantu kita, ya, anak angkat dan sebagainya, jangan sampai tidak sholat. Karena tidak sholat itu adalah pintu gerbang menjadi kafir. Kalau ada rumah kan ada pintu, ada pagarnya, ada halamannya kan, ada pintunya. Nah, meninggalkan sholat itu adalah kita sudah masuk ke halaman, ya, pintu gerbangnya sudah terbuka tuh. Nah itu sehingga dikatakan oleh ulama itu, ya, meninggalkan sholat adalah salah satu penyebab kepastian seseorang menjadi kafir, mengingkari hukum wajibnya sholat. Oleh karena itu, bagaimana kok hadisnya mutlak? Hadisnya man taraka sholata faqad kafara, siapa yang telah meninggalkan sholat dia sudah kafir, sungguh-sungguh kafir. Itu untuk mengingatkan umat yang selalu lain bahwa begitu pentingnya, begitu istimewanya, begitu mendasarnya ibadah sholat, dan dia rukun Islam yang kedua setelah syahadat, ya. Itu maksudnya, makanya perlu ngaji untuk mendapatkan penjelasan supaya jangan salah, jangan mengambil keputusan sendiri, ya, nggak ngaji nggak apa, lihat bahasanya siapa yang meninggalkan sholat kafir, ada orang yang nggak sholat kafir loh, nah, ini yang bikin masalah karena nggak mau menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu fardu ain. Yang berikut, nah mulai haus ya, mulai haus, kopinya nggak ada. Yang berpendapat tidak kafir beralasan dengan hadis-hadis. Jadi ada hadis-hadis juga nih. Ini ulama nggak sembarangan, ya. Dia mengatakan bahwa tidak mutlak langsung otomatis kafir, ya, seperti kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, ya, Qarun dan sebagainya, seperti itu. Karena ada juga hadis lain banyak cerita tentang ini, tentang sholat. Yang berpendapat tidak kafir beralasan dengan hadis-hadis yang kalau suami meninggalkan sholat, ya,
kafir berarti dia harus pisah cerai dengan istrinya. Ya, ini kan banyak yang nggak sholat nih, banyak yang nggak sholat nih di Pekayon, banyak ya. Kalau sholat semua penuh di masjid nggak muat, RT aja nggak muat. Nah, kalau yang nggak sholat itu kafir berarti istrinya tuh tidak boleh lagi berhubungan intim dengan suami, harus cerai. Ternyata kan tidak dicerai kan, tidak cerai, tidak apa, tidak berarti ditalak begitu kan. Ya, itu yang pertama. Jadi banyak hadis yang menggambarkan suami yang kafir masih saja, suami yang tidak sholat masih saja berfungsi sebagai suami bagi seorang istri yang sholat, istri yang muslimah. Hadis yang kedua, ternyata para sahabat di zaman sahabat, zaman tabiin, tabiut tabiin, orang-orang muslim yang tidak sholat disolatin matinya. Jadi dia tidak sholat, mestinya kan kalau kafir kan ketika mati nggak disolatin sama umat Islam yang lain ya, sama ulamanya, sama imam, ternyata disolatin. Ternyata dikuburin di komplek kuburan muslim. Jadi logikanya ya, walaupun tekstual hadis siapa yang tidak sholat kafir, tapi ulama jumhur, sebagian besar ulama berpendapat atas dasar ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa di zaman tabiin yang tidak sholat tetap disolat jenazahkan, disolatin ya. Yang tidak sholat tetap saja dikuburkan di pekuburan komplek kuburan Islam Muslim. Jadi sudah dua alasan, dua hadis yang membatalkan kemutlakan kafir orang yang tidak sholat. Tapi itu dosa yang terbesar meninggalkan sholat itu. Yang ketiga, soal waris. Jadi ada orang tidak sholat, meninggal, harta bendanya tetap dibagi waris sesuai dengan ilmu faraid, sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, ibu dapat 1/8 ya. Ada ilmunya itu, ada rumus-rumusnya ya. Itu juga perlu dipelajari itu, terutama bagi lansia yang sudah lanjut usia. Makanya pesantren Husain mengadakan pesantren lansia. Pesertanya kadang-kadang ustadz, kadang-kadang doktor pesertanya. Doktor, ada yang dari Mesir itu peserta. Ya. Karena memang di situ ada ilmu faraid, di situ ada materi hidup sesudah mati. Kita kan selama ini walaupun ustadz menganggap udah mati selesai hidup. Tidak, sebetulnya mati itu adalah permulaan dari hidup yang nggak bakal mati-mati lagi. Nah, di situ adanya di pesantren lansia yang sekarang sudah 18 kali, 18 kali, besok yang ke-19 sudah saya edarkan namanya. Apa itu flyer apa namanya? Ya. Sudah saya edarkan itu ke grup ini juga sudah. Kan ada grup ABS, grup Jamaah Abu Bakar Siddiq, sudah saya edarkan, bisa baca di situ, bisa lihat di situ. Sudah 19 kali angkatan ya, satu angkatan minimal 20 orang. Bahkan sekarang pesantren lansia itu ya, ada jamaah pengajian di Petogogan namanya pengajian Al-Hujjah. Ngajinya itu di rumah mewah itu pakai AC ya. Sudah booking untuk angkatan ke 22, angkatan ke-22 ya, bulan Juni mereka minta ikut pesantren lansia, tidak ada orang lain, hanya di jamaah dia. Saya bilang minimal 20 bu, kalau 16 yang 4 ibu bayar ya, karena ketuanya itu ibu Ayu namanya ya. Seorang janda soleh kaya gitu, jadi bikin pengajian ya, pakai makan kalau Ramadan ngajinya dari asar, dari Agus Zohor ngaji sampai asar, ngaji lagi sampai maghrib,
takjil, kemudian makan, kemudian sholat isya, kemudian taraweh. Ya, saya bisa lama saya pulang aja kan. Tarawehnya bisa di rumah atau bisa di pesantren. Nah, itu sudah di booking yang ke-22 ini. Oleh karena itu bagi bapak-bapak yang umurnya sudah di atas 40 atau 50 dari pengajiannya juga yang ikut streaming pengajian ini supaya ikut, saya anjurkan ikut pesantren lansia karena memang materinya beda, tidak ada di tempat lain. Yang keempat, hadis keempat yang menggambarkan bahwa tidak langsung otomatis kafir seperti non-muslim, ya, sholat sesudah bangun tidur. Jadi ada hadis yang menjelaskan pada suatu saat Nabi Muhammad perang jihad fisabilillah, perjalanannya berhari-hari, ya kan naik kuda juga nggak bisa cepet karena kan banyak yang jalan, yang naik kuda sedikit, jalan bareng gitu. Dia naik kuda supaya nggak jalan aja, bahkan ada naik onta dan sebagainya, sampai di satu lembah yang tidak ada air. Akhirnya Nabi mencari lembah yang ada air. Perjalanannya sampai menghabiskan waktu subuh. Waktu subuhnya habis, ya, cari air nggak ada air, untuk menuju lembah yang ada airnya nggak nyampe. Nah ketika itulah mereka kecapean terus tidur, bangun tidur, matahari udah tinggi. Nabi untuk mengganti sholat subuh sesudah tidur, ya. Sholat subuh sesudah tidur atau sesudah ketiduran atau bangun tidur, padahal waktu sudah habis. Ya. Sholat itu kan ada waktunya sudah habis, berarti dia tidak sholat. Nah, tidak, Nabi pernah sholat bangun tidur karena ketiduran, berarti tidak kafir yang tidak sholat itu, ya. Apalagi karena ketiduran. Yang terakhir dari konklusi hadis-hadis ini, bahwa meninggalkan sholat adalah proses awal dari meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau kita sudah terbiasa meninggalkan sholat, gampang sekali meninggalkan kewajiban yang lain. Kewajiban zakat, apalagi haji, ya, kalau nggak mampu. Zakat sebetulnya kewajiban juga dia. Karena apabila dagang modalnya di atas 80 gram emas, itu sudah wajib zakat perdagangan. Coba cek, nggak pernah ada survei ya. Yang dagang-dagang ini modalnya berapa nih? Bayar zakat nggak dia? Ya. Nah itu. Orang yang punya rumah 2-3, yang rumahnya itu tidak ditempati, kemudian disewain atau diiklankan untuk dijual, itu wajib zakat setelah 1 tahun. Harga rumah itu wajib dizakati. Beli tanah bukan untuk dipakai, tanah untuk nyimpen. Kan yang paling bagus nabung tuh nabung tanah. Kalau nggak tanah nabung emas. Kalau orang Padang tuh emas nabungnya kan. Karena nabung tanah atau emas ini dia udah niat bahwa ini untuk dijual pada suatu saat mahal. Itu wajib zakat. Dizakati tanahnya, emasnya dizakati. Makanya emas itu jumlah yang wajib dizakati kan sekitar 80 gram. Apabila sudah 79 gram dia potong zakatnya itu, berarti sudah tidak wajib zakat. Jadi maksimal yang kita boleh memiliki emas itu adalah 80 gram dikurangi jatah zakat, apakah 2,5%, apa 10, apa berapa? Ya 2,5%, 1/40 ya. Nah itu 80 gram dikurangi 1 kali zakat, nah itu sudah boleh, nggak keluar zakat lagi. Ya sampai kita mati menjadi warisan anak kita. Tapi kalau emasnya sekilo itu tiap tahun harus dizakatin, ya. Dikeluarin zakatnya sampai kepada 70 gram. Nah itu bisa juga kita yang sudah lansia ini untuk
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar itu, kalau Umar bukan hadis, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Dihitung nanti yaumul hisab, kiamat. Nah, daripada Allah yang hitung, dengan kita hitung dulu. Wah, ini belum zakat, belum ini. Kita bayar semua, utang dan sebagainya. Pinjaman kita kembaliin. Nah, baru kita siap masuk ke kehidupan yang sebenarnya, hidup sesudah mati. Ya, waktunya sudah habis, lewat daripada setengah jam. Itulah 3 hadis yang menjadi bab akhir dari bab sholat, ya. Sebetulnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sholat itu adalah di juz awal-awal, ya, tentang syahadat, sholat, baru rukun Islam, habis baru yang lain-lain, ya, babul baik, babul buyuk, babul nikah, babul tolak. Nah, ini sudah mau akhir, ya, 1079 balik lagi ke sholat. Padahal sholat sudah banyak dibahas, tapi di sini untuk kalau tidak sholat adalah kafir, bukan kewajiban sholat, tapi meninggalkan sholat. Kita sebelum itu barangkali ada pengumuman dari Pak Samsudin, ada? Enggak ada. Tidak ada pengumuman, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya beritahukan bahwa besok ada pengajian tafsir. Jadi selama Ramadan ini Sabtu hadis, Ahad tafsir, dan juga tetap ada streaming, bisa diikuti di rumah. Istri saya tadi sebelum saya berangkat, saya suruh tuh, Mi, buka tuh streaming, udah Buya kirim, ya. Karena saya beban mental juga, ya. Orang lain disuruh ngaji, ya, istri sendiri nggak datang ke masjid kan. Nah, jadi sekarang ada streaming, bisa ngaji dari rumah, ya. Karena kena ayat itu, kabur maqtan indallah antakulu mala tafalun. Berdosa besar orang yang nyuruh tapi dia tidak mengerjakan. Bini orang disuruh ngaji, ya, bawa bininya, bini sendiri udah disuruh, coba kadang-kadang malas dan sebagainya. Sekarang ada streaming, bisa kita atasi dengan streaming, ya, hingga suami dapat, istri juga dapat, juga anak, ya. Susah Pak, ya, jadi orang tua zaman sekarang. Susah. Kenapa susah? Karena anaknya lebih pintar dari kita, ya. Dia kan kuliah juga, sarjana juga, ya. Nah, sementara sistem pendidikannya sekuler. Apalagi sekarang ini kan pendidikan agama mau dihapus, madrasah mau dihapus, ya. Tambah sekuler kita dari ke depan ini, ya. Padahal menterinya orang Arab itu kan. Menteri pendidikan kan orang Arab kan, ya. Tampangnya juga tampang Arab, cakep gitu. Kayak Anies, ya, Anies kan Arab, ya, Arab Indonesia misalnya. Sekali lagi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.